Pernah kepikiran gak sih, sebenarnya realitas kita ini kayak gimana? Apa alam semesta yang kita lihat ini udah segalanya? Atau jangan-jangan kita ini cuma sebutir debu di dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangin? Yuk, kita coba bedah gagasan yang cukup bikin pusing ini. Oke, jadi cerita ini tuh berawal dari sebuah pengalaman pribadi. Sebuah mimpi buruk waktu kecil yang terus berulang. Aneh banget, dan rasanya mustahil buat diceritain ke orang lain. Rasa takutnya itu bener-bener nyata. Tapi ini bukan soal monster di bawah kasur atau mimpi jatuh loh. Ini tuh teror yang sifatnya konseptual, abstrak banget. Mimpi yang saking susahnya dijelasin, sampai kata-kata aja rasanya nggak cukup gitu. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Mimpi macam apa coba yang bisa seserem itu, tapi nggak ada bentuk atau ceritanya? Yang bikin kaget, jawabannya itu ternyata bukan dari psikologi, tapi malah datang dari dunia fisika dan matematika. Setelah dewasa, akhirnya saya ngeh. Sumber teror di mimpi itu ternyata adalah sebuah konsep yang sekarang dipahami sains. Sebuah ide yang bisa kita bayangin di kepala, tapi nggak akan pernah bisa kita jangkau sepenuhnya. Konsep ketidakterbatasan absolut. Coba dibayangin, kamu lagi ngezoom sebuah gambar, dan pas kamu kira bakal nemuin detail paling kecil, yang kamu temuin malah gambar yang sama persis kayak di awal. Kamu zoom lagi, polanya ngulang lagi. Terus, dan terus selamanya. Nah, itulah yang namanya ketidakterbatasan absolut. Biar gampang, kita pakai contoh garis aja ya. Kita bisa tarik garis ini terus-terusan selamanya, tanpa ada ujungnya. Itu namanya perpanjangan tak terbatas. Atau kita bisa potong garisnya jadi dua, terus tengahnya kita potong lagi, dan seterusnya. Tanpa pernah nemuin potongan yang paling kecil. Itu pembagian tak terbatas. Dan yang paling gila, alam semesta kayaknya pakai prinsip ini di mana-mana. Kita bisa lihat polanya di kepingan salju yang rumit, di cabang-cabang pohon, bahkan di garis pantai. Pola yang sama berulang di skala yang makin kecil. Nah, inilah yang disebut fraktal. Oke, sekarang ayo kita coba terapkan konsep fraktal ini ke alam semesta di sekitar kita. Gimana kalau pola tak terbatas ini ternyata ada di mana-mana? Dari yang skalanya super besar sampai yang super kecil. Coba deh perhatiin baik-baik slide ini. Di satu sisi kita punya atom, dengan inti di tengah dan elektron yang muter-muter. Di sisi lain kita punya tata surya kita, dengan matahari di tengah dan planet-planet yang mengorbit. Polanya mirip banget kan? Seolah-olah alam semesta ini cuma pakai satu cetak biru yang sama, cuma skalanya aja yang beda jauh. Satu super kecil, satu lagi luar biasa besar. Dan ternyata pola ini terus berlanjut ke atas. Planet kita ngorbitin matahari, matahari kita ngorbitin pusat galaksi Bima Sakti. Galaksi kita sendiri ternyata juga ngorbitin sesuatu yang lebih besar lagi di sebuah gugus galaksi. Pertanyaannya, ini berhentinya di mana? Atau jangan-jangan emang nggak pernah berhenti? Sekarang kita coba lompat jauh. Lupakan dulu soal kosmos yang luas di luar sana. Kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Ke alam semesta yang ternyata luar biasa kompleks dan penuh kehidupan di dalam tubuh kita. 40 triliun. Itu perkiraan jumlah sel hidup yang mandiri yang bergabung ngebentuk satu manusia. Bayangin, 40 triliun makhluk hidup yang kerja bareng buat menciptakan kamu. Tiap sel itu punya siklus hidupnya sendiri. Lahir, tumbuh, kerja, terus mati. Sel-sel ini bukan cuma gumpalan biologis loh. Mereka itu ngebentuk sebuah masyarakat yang super rumit. Ada yang tugasnya jadi pekerja bangunan buat organ kita, ada yang jadi kurir informasi di sistem saraf, bahkan ada yang jadi peternak bakteri baik di usus kita. Ada polisinya, yaitu sel darah putih. Dan tentu aja, ada juga pemberontaknya, yang kita kenal sebagai sel kanker. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Coba deh bayangin dari sudut pandang mereka. Buat sebuah sel di jantung kamu itu bukan seseorang. Kamu itu dunianya, langitnya, tanahnya, sekaligus hukum alam tempat dia tinggal. Mereka hidup di dalam kamu, tapi sama sekali nggak punya kesadaran tentang kamu sebagai satu individu utuh. Jadi, kita udah lihat pola yang berulang, waktu kita lihat keluar angkasa, dan waktu kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Sekarang, waktunya kita gabungin kedua gagasan ini jadi satu teori yang, jujur aja, cukup mencengangkan. Inilah yang disebut dengan dunia fraktal. Sebuah gagasan bahwa alam semesta ini dan mungkin juga kehidupan punya struktur yang sama di setiap skala. Apa yang kita lihat di level makro, kecermin di level mikro. Begitu juga sebaliknya. Terus berulang dalam sebuah hierarki yang mungkin nggak ada batasnya.
Konsep yang super besar dan abstrak ini ujung-ujungnya ngebawa kita balik ke satu pertanyaan paling dasar. Kalau gitu, kita ini apa? Di mana posisi kita di dalam gambaran super besar yang tak terbatas ini? Slide ini nunjukin dilemanya dengan jelas banget. Kita tahu kan, kalau buat 40 triliun sel di dalam tubuh kita ini adalah alam semesta sadar tempat mereka hidup. Oke, sekarang coba kita balik logikanya. Mungkinkah kita sendiri ini cuma satu sel otonom di dalam sebuah organisme sadar yang jauh lebih besar, yang kesadarannya sama sekali nggak bisa kita jangkau? Jadi ini pemikiran terakhir yang mau saya tinggalin buat kalian. Kalau pola kehidupan di dalam kehidupan ini terus berlanjut tanpa akhir, baik ke skala yang lebih besar maupun lebih kecil, lalu apa artinya menjadi seorang manusia? Apa sebenarnya posisi kita di dalam rantai keberadaan yang tak terhingga ini? Coba direningkan.